Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Bagaimana cara Kang, tong mau bunuh Pak Yesus ini supaya tidak ada orang yang tahu tong pe rencana ini, sedangkan tuh rencana dia belum tahu bagaimana. Iyo sih, nen tahu DP model bagaimana. Cuma DP ciri-ciri mungkin ada beberapa orang tahu. Sebab dia biasa tolong-tolong orang. Dan torang pe pergerakan ini mesti bebadiang supaya tidak banyak orang tahu. Torang pakai orang dalam Jo. Kebetulan kita ada kenalan ini. Salah satu DP murid. DP nama kalau nggak salah Yudas Iskariot. Iyo, panggil jopa dia. Suruh datang kemari. Kau nanti torang kasih perak supaya dia berubah DP kesetiaan dengan Yesus. Hei Yudas, sana imam kepala udah mau panggil baca cerita, pengen mau cerita tentang Yesus kau mau tangkap. Pergi ke sana, nanti mau dapat imbalan berupa keping perak. Duh, kenapa takut DP imbalan? Hai, ini Yudas sudah datang. Bagaimana torang pe tawaran? Apakah ngana bersedia? Iya, kita bersedia. Jadi, bagaimana yang ini tong berencana? Mana tuh Yesus supaya anak dapat tahu tong berencana ini? Iya, gampang itu. Nanti tuh prajurit bersembunyi dulu ya. Kita mesti tunjuk tuh siapa tuh Yesus, kita mau cium pada dia. Siapa yang kita ada cium, berarti dia tuh Yesus. Nanti subuh-subuh ya, nanti habis perjamuan di Taman Getsemani. Supaya nak banyak orang mulia menculik Pak Yesus. Jadi ngana bersedia mau bikin? Iya, bersedia. Bagus sekali ngarep ide ini. Sebelum eksekusi, tor mau kasih dulu itu. Ini perak ini. Apa ngana mau bersedia? Iya, bersedia. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasuki. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, "Guru, bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?" Lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu
sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku yang di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. Lalu pergilah Yesus dengan murid-muridnya menuju Bukit Zaitun. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah
yang bertetesan ke tanah. Kemudian bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Guru, apakah yang terjadi? Guru, apakah kamu dalam bahaya? Haruskah kita pergi? Sementara Yesus berbicara dengan murid-muridnya, datanglah serombongan orang dan Yudas berjalan di depan mereka. Siapakah yang kamu cari? Kami mencari Yesus yang dari Nazaret itu. Kemudian Yudas mendekati Yesus dan mencium dia. Hei Yudas, kamu memberikan anak manusia dengan sebuah ciuman? Di saat yang sama, ketika murid-muridnya melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, Guru, haruskah kami menyerang mereka dengan pedang? Sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Tangkapmu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kejahatan itu. Lalu Yudas dan rombongannya menangkap dan membawa Yesus pergi. Guru! Guru! Pada malam itu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Kamu bukan salah satu petunjuk orang ini? Tidak, aku tidak mengenal dia. Bukankah engkau salah seorang dari mereka? Tidak, bukan aku. Benar, orang ini bersama-sama dengan mereka. Lihat dialek seperti orang Galilea. Tidak, aku tidak mengenalnya. Petrus merasakan rasa sesal, penyesalan atas penyangkalannya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus di hadapan mahkamah agama.
meskipun aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Dan meskipun aku bertanya kepadamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai pada hari ini, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku ini adalah anak Allah. Mengapa kita harus mendengar kesaksiannya lagi? Semua sudah jelas. Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus, orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang membayar pajak kepada Kaisar. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah Kristus sebagai raja. Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan. Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Apakah orang ini orang Galilea? Itu wilayah Herodes. Bawa dia ke Herodes. Yesus di hadapan Herodes. Siapakah kau sebenarnya? Siapa saja yang menjadi murid-muridmu? Banyak orang mengatakan kau dapat membuat mujizat. Buatlah mujizat sekarang. Tuanku, ia telah menyesatkan banyak orang. Dia juga menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia, hajar dia! Kembalikan dia ke belakang. Ini wilayah. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Aku tidak mendapatkan apapun kesalahan orang ini. Herodes pun tidak. Tidak ada yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku hajar dia dan melepaskan dia. Hajarkanlah dia! Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! Kejahatan apa yang dilakukan orang ini yang setimpal dengan hukuman mati?
Aku akan menghajar dia dan melepaskan dia. Salibkanlah dia! Salibkan dia! Kalau demikian, mau kalian berlakukan dia semau-maunya. Berdasarkan kesaksian dari kitab Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 43. Yesus dibawa untuk disalibkan dan Yesus disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi seorang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Setelah Yesus telah mati di atas kayu salib, maka adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia adalah seorang anggota majelis besar agama Yahudi yang berasal dari Arimatea, yaitu sebuah kota Yahudi. Dan ia juga adalah orang yang sedang menanti-nantikan tentang datangnya kerajaan Allah. Bahkan ia adalah seorang yang baik, tapi juga benar. Ia adalah orang yang sangat menentang dan tidak setuju dengan putusan, bahkan tindakan-tindakan yang dilakukan para majelis agama Yahudi terhadap Yesus. Ketika ia tahu bahwa Yesus telah mati, maka dengan berani dia datang menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus supaya bisa dikuburkan.
Ketika mendapat persetujuan dari Pilatus, maka ia menurunkan mayat Yesus, kemudian mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di bukit batu. Tempat di mana Yesus dibaringkan itu belum pernah dibaringkan satu tubuh mayat pun. Hari itu adalah hari persiapan Sabat dan hampir dimulai. Maka perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan sejak dari Galilea pun turut serta dengan Yusuf untuk melihat di mana Yesus akan dikuburkan dan bagaimana mayatnya akan dibaringkan. Setelah itu pulanglah mereka untuk menyediakan rempah-rempah dan minyak yang nantinya akan dioleskan pada tubuh mayat Yesus.